Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puja berserta syukur marilah kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu lagi pada perkuliahan hari ini, pada pertemuan kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, para tabiin atau tabiatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Ibu Nastiti yang saya hormati dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 7 akan membahas mengenai landasan yuridis pendidikan, di mana di dalamnya ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian landasan yuridis pendidikan, lalu hubungan hukum dan pendidikan, dan landasan yuridis tentang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah penerapan landasan yuridis dalam pendidikan. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perkenalkan saya sendiri, nama saya Muhammad Fahri Syabani dengan NPM 212153076. Yang kedua kemudian ada rekan saya yang bernama Yuni Astiani dengan NPM 212153087. Yang selanjutnya ada Vera Arianti dengan NPM 212153065. Yang selanjutnya ada Putri Nandita dengan NPM 212153053. Untuk pembahasan langsung saja pada rekan saya, dengan penuh kehormatan saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan landasan yuridis serta hubungan antara pendidikan dan hukum. Adapun pengertian landasan yuridis adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional, serta menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Lalu, hubungan antara pendidikan dan hukum. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, lalu ada cara membuat persiapan, supervise, dan lain sebagainya. Hubungan antara pendidikan dan hukum seperti halnya tercantum di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa dipungut biaya. Dengan hal itu, maka tujuan dan pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. 3. Landasan yuridis tentang pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan bangsa Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dengan dirumuskannya norma-norma pokok yang harus menjiwai usaha pendidikan serta menjiwai dalam pengembangan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Pasal-pasal yang berkaitan atau berhubungan dengan pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32 yang isinya itu tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5.
Untuk isinya bisa kalian pahami pada PowerPoint yang telah kelompok kami buat. Sedangkan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mencakup ayat 1 dan 2 saja. Kemudian, landasan yuridis tentang pendidikan yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada berbagai peraturan pemerintah atau PP yang berkenaan dengan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 dan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional yang terdiri dari 77 pasal. Isinya yaitu mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dalam dunia pendidikan, seperti dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, peserta didik, jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar pendidikan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperkirakan dan diharapkan ke depannya akan sangat memungkinkan untuk diterbitkan berbagai peraturan pemerintah pengganti berbagai PP tersebut. Jadi jika kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalamnya akan ditemukan secara tersirat mengenai cita-cita pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya secara tersurat menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maksud dari orang-orang yang wajib dibiayai oleh pemerintah yaitu adalah orang-orang yang tidak mampu dalam segi ekonominya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan landasan yuridis dalam pendidikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa landasan yuridis pendidikan adalah mengenai peraturan pendidikan yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, jadi penerapan landasan yuridis pendidikan dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu pendanaan pendidikan. Nah, di dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 4 tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Akan tetapi, meskipun di dalam undang-undang tersebut telah dikatakan bahwa negara itu memprioritaskan pendidikan sebesar 20%, akan tetapi pembiayaan pendidikan di Indonesia, APBN-nya itu belum bisa mencapai 20%. Bahkan lebih miris lagi, di Indonesia, di berbagai daerah telah adanya gratis terhadap pembiayaan pendidikan
gratis terhadap pembiayaan pendidikan, akan tetapi APBD belum bisa menambahkan lebih mengenai pembiayaan pendidikan. Bahkan banyak pemerintah atau pejabat pemerintah yang mengatakan mengenai gratisnya biaya pendidikan untuk memperluas kekuasaan, akan tetapi tidak dibarengi dengan penambahan pembiayaan APBD di berbagai daerah atau instansi pendidikan yang memberikan biaya gratis pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi guru atau konselor. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan salah satu faktor utama yang mengkondisikan terciptanya pembelajaran yang kondusif. Nah, jadi penerapan landasan yuridis yang kedua yaitu kompetensi guru atau konselor, di mana guru ini merupakan salah satu faktor utama dalam keberlangsungan suatu pendidikan. Jadi, di dalam undang-undang pun sudah disebutkan bahwa guru merupakan salah satu faktor atau pendorong terciptanya suatu pendidikan yang efektif dan juga kondusif. Kemudian, yang ketiga adanya desentralisasi pendidikan. Jadi, untuk terciptanya suatu pendidikan yang berlangsung secara baik dan juga kondusif, pemerintah perlu adanya bantuan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menjalankan atau mengkondisikan pendidikan bagi anak-anak. Nah, di mana jadi pemerintah itu atau pemerintah daerah itu dapat berkontribusi dalam menjalankan suatu pendidikan di berbagai wilayah daerah dan juga masyarakat, sehingga peranan landasan yuridis pendidikan ini menyatakan bahwa aspek pendukung pembelajaran atau aspek pendukung pendidikan itu bukan hanya ada di tangan pemerintah, tetapi juga ada di tangan pemerintah daerah dan juga masyarakat demi terciptanya suatu pendidikan yang kondusif dan juga efektif. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan mengenai pembahasan landasan yuridis pendidikan secara detail dan jelas. Mudah-mudahan ya dapat dimengerti oleh rekan-rekan semua. Dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena penyampaiannya sangat jelas seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Lalu, landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan juga, landas hukum pendidikan adalah dasar perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam melaksanakan pendidikan di suatu negara. Dalam hal ini adalah aturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Jadi, landasan yuridis pendidikan merupakan hal dasar titik tolak yang diambil dari perundang-undangan untuk menjadi pijakan dalam melaksanakan pendidikan atau pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia merupakan tempatnya salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita harus tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik. Mungkin segitu saja. Kami kelompok 7 mohon pamit undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.